Kali ini kita akan belajar tentang teks fabel. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca dan didengarkan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan penerapan model PBL mendengarkan teks fabel, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan fabel dengan tepat. Materi yang akan disampaikan 1. Struktur teks fabel 2. Kebahasaan teks fabel. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan teks fabel? Untuk lebih jelasnya tentang materi teks fabel, perhatikan tayangan video teks fabel berikut. Teks fabel, Kijang dan Kura-kura. Kijang dan Kura-kura, fabel dari Jawa Tengah. Harimau adalah raja hutan yang sangat bijaksana. Jadi, tidak mengherankan kalau semua hewan di hutan hormat dan tunduk kepadanya. Kalau si raja ini memerintahkan sesuatu, tak ada satu hewan pun yang berani membantah. Sebulan sekali, saat purnama muncul, semua hewan penghuni hutan diwajibkan berkumpul di padang rumput. Di sana, mereka akan membicarakan segala permasalahan yang ada di hutan itu. Biasanya, masing-masing hewan juga membawa hadiah istimewa untuk diberikan pada si raja hutan. Sore itu, semua hewan sedang bersiap-siap menghadiri pertemuan di padang rumput. Tidak ketinggalan pula si Kijang. Ia akan memberikan sebuah mangkuk yang indah pada raja hutan. Mangkuk itu terbuat dari tempurung kelapa yang sangat besar. Harimau pasti akan suka dengan mangkuk tempurung ini. Aku rasa ini adalah tempurung terbesar yang ada di dunia, pikir Kijang. Dengan riang gembira, Kijang berjalan menuju padang rumput sambil membawa tempurung tersebut. Pada zaman dahulu, Kijang tidak bisa berlari. Karena itu, ia sengaja berangkat lebih awal agar tidak terlambat sampai di tempat pertemuan. Di tengah perjalanan, kelinci memanggilnya, "Kijang, maukah kau menolongku?" Dengan senang hati, "Apa yang bisa kubantu, kelinci?" Kijang lalu menghampiri kelinci. Sementara mangkuk tempurung ia letakkan begitu saja di pinggir jalan.
Aku kesulitan membungkus hadiah untuk Raja Hutan. Nah, kau pasti bisa melakukannya. Aku tahu kau adalah hewan yang memiliki selera seni tinggi. Jadi, apapun yang kau buat, pastilah hasilnya sangat bagus. Si kelinci pun menarik Kijang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, di tempat lain, kura-kura sedang berlari menuju rumahnya. Ia sedang terburu-buru. Gawat, hari sudah sore. Aku belum menyiapkan baju untuk pertemuan nanti. Dulu, kura-kura terkenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan berlari cepat karena badannya belum bertempurung seperti sekarang. Di hutan itu, kura-kura juga terkenal sebagai hewan yang sangat modis. Pada setiap acara yang didatangi oleh banyak hewan, ia selalu tampil dengan pakaian yang indah. Karena berlari sangat cepat, si kura-kura tidak melihat ada tempurung besar yang diletakkan begitu saja oleh Kijang. Bruk! Si kura-kura terjatuh karena kakinya tersandung tempurung itu. Bukannya marah atau kesal, wajah kura-kura malah terlihat ceria. Aha, bagus sekali tempurung ini. Akhirnya, aku menemukan pakaian yang cocok untuk kupakai buat acara nanti. Kura-kura membawa tempurung itu pulang. Sesampainya di rumah, ia mengikatnya tempurung itu di atas punggungnya. Pakaian ini membuatku terlihat gagah, tapi berat sekali ya. Kalau seperti ini, aku tidak bisa berlari cepat ke tempat pertemuan itu. Tak apalah, yang penting semua hewan akan memandang kagum kepadaku. Di tempat lain, kelinci dan kijang sudah bersiap untuk berangkat. Begitu keluar dari rumah kelinci, kijang sangat kaget karena tempurung yang ia bawa menghilang. Siapa yang tega mencuri tempurung itu? Tanya Kijang menangis terseduh-seduh. Sudahlah, anggap hadiah ini milik kita berdua, pucuk kelinci. Si Kijang pun setuju dan berhenti menangis. Malam itu, padang rumput sudah dipenuhi seluruh hewan. Mereka sedang menunggu kedatangan Raja Hutan. Kura-kura adalah hewan yang terakhir datang. Ia tampak gagah dengan baju barunya. Semua mata tertuju pada kura-kura. Ya, hampir semua hewan mengagumi penampilan kura-kura malam itu, kecuali si kijang dan kelinci. Ternyata kau yang mencuri tempurungku ya, teriak kijang, mengagetkan semua yang ada di sana. Enak saja, aku menemukan tempurung ini di pinggir jalan, bantah kura-kura. Untunglah harimau si Raja Hutan segera datang. Kijang pun segera mengadu, "Tuanku harimau, kura-kura telah mencuri tempurung yang sebenarnya akan hamba berikan pada tuanku sebagai hadiah. Kelinci ini sebagai saksinya, tuanku." "Hamba tidak mencuri tuanku, hamba menemukannya di pinggir jalan, di depan rumah kelinci," ujar kura-kura membela diri. "Apa betul begitu kelinci?" tanya harimau menyelidiki. "Benar tuanku, Kijang meninggalkan tempurung itu di depan rumah hamba karena ia masuk ke dalam rumah untuk menolong hamba," kata si kelinci. "Apa kau menyukai tempurung itu kura-kura?" si Raja Hutan bertanya menyelidiki. "Tentu saja tuanku, tempurung ini membuat hamba terlihat gagah." "Kalau begitu, aku akan memberikan tempurung itu untukmu. Sebagai gantinya, kemampuanmu berlari cepat akan aku berikan pada Kijang. Adil bukan?" Ya, sejak saat itu, Kijang dapat berlari cepat, sedangkan kura-kura berjalan lambat. Tentu saja, kura-kura menyesal mengambil tempurung itu, tetapi penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Sekian, terima kasih. Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan teks fabel?
Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan teks fabel, karena isinya bercerita tentang kehidupan binatang. Setelah kalian melihat dan mendengarkan tayangan video fabel tersebut, selanjutnya Anda menganalisis struktur dan kebahasan teks fabel dari tayangan video yang telah dipendengarkan tadi. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman kalian. 1. Analisislah tayangan video fabel tersebut dengan menggunakan struktur fabel dan kerjakan pada tabel berikut. 2. Analisislah tayangan video fabel tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa fabel. Kerjakan pada tabel berikut. Kota info. Teks fabel. Teks fabel. Cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia atau perilakunya menyerupai tingkah laku manusia. Struktur fabel. Struktur fabel dibagi menjadi 4. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengalaman tokoh, latar, tempat, dan waktu. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. 3. Resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. 4. Koda. Koda adalah bagian terakhir di dalam cerita fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari cerita fabel tersebut. Kaidah kebahasan teks fabel. 1. Menggunakan kata kerja. Kata kerja di dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek di dalam kalimat. Misalnya, memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. 2. Penggunaan kata sandang, si dan sang. Dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Contoh, sang kancil berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Si belalang mengecek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. 4. Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Contoh, setelah mendengarkan berita kebakaran itu, Amir pergi ke luar kemudian berlari lalu berteriak sambil menangis, lalu sang semut memegang erat ranting. Lima. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung.
Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung: A. Menggunakan tanda petik. B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya. Datar untuk kalimat berita dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. C. Kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung: A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Perubahan kata ganti. Kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku, menjadi, dia, atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1 seperti kamu, dia, menjadi, saya, atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak berubah menjadi kami. Kita dan mereka, kalian, kami, menjadi mereka. 6. Penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. 7. Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Untuk hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu bersama digunakan kata waktu, sewaktu, tak kala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. 8. Penggunaan kata depan. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sekian, terima kasih, dan selamat belajar.